Mereka mampu menghadapi lawan-lawan yang mungkin lebih berpengalaman dan juga klub yang lebih lama, bisa dibilang seperti itu. Ya, ini saya pikir anak-anak di Surabaya ini, kita yang sudah memerintah di sepak bola Indonesia ya, pernah juga bermain untuk Sriwijaya FC tentunya, dan juga sekarang kita lihat dia dengan bermain di Surabaya. Yang diturunkan oleh Basri Badrussalam Kan diberikan kesempatan Gavin Vanatsit ya, pemain muda juga yang mempunyai kualitas yang sangat baik di sektor bek sayap. Ya, ini ya Gavin Kwan bermain di sektor sayap kanan, bek kanan. Ya. Sementara Stipora kembali pada posisinya ya, di kiri, dan kita lihat ada Boschetti di tengah, dan juga Edison, ini juga pemain sektor tengah yang menurut saya juga sangat berbahaya ya. Sementara Lerby, kemudian pemain dari Sriwijaya FC yang diturunkan oleh Benny Dolo, ini dia VV. Masih ada Hafid Ibrahim, pemain muda ini juga pemain yang punya kualitas sangat bagus ya. Di sektor tengah bermain bersama dengan Asri menjadi lapangan tengah, dan ini kita lihat sudah di bawah ada Juprianto Farudin, Wildan, bahkan juga Saiful Indra Cahya di kiri. Pemain juga punya kualitas kaki kiri sangat bagus, Ben. Di tengah lihat ada Asri Akbar, Hafid, Junko, seorang pemain gelandang Korea yang sangat luar biasa tenaganya, Ridwan, Nabar, dan juga Beto, seorang striker yang sangat diandalkan. Menarik sekali, 4 wasit Suprapto asal Medan. Kick-off sudah dilakukan, kita saksikan para pemain Sriwijaya FC kuasai bola. Kita saksikan Bung PP. Cepat Akbar mungkin agak sedikit terganggu ya, sehingga akhirnya dia melakukan safety, membuang bola tadi. Kita nantikan Sriwijaya satu tendangan yang cukup baik. Kita saksikan Bung PP, Anda lihat bagaimana proses terjadinya gol ini. Ya, satu pertandingan cukup bagus ya dari Nabar, dan bam, tendangan keras dari Beto masuk di sudut kiri gawang dari Yul Jae-gun. Kita lihat tidak ada penjagaan yang berarti dari seorang Gavin Vanatsit, berdiri dekat namun tidak melakukan blocking. Begitu gampang Beto akhirnya menceposkan bola ke gawang Yul Jae-gun. Bam, kembali masuk Mualif. Berto Gonzalez dengan sebuah tendangan first time, robek jala dari Borneo FC. Jae-gun 1-0. Sriwijaya FC unggul atas Pusam Borneo FC. Menit kelima kita saksikan sebuah upaya yang sangat cantik tadi, Alberto Gonzalez, striker asal Kanada, cukup berbahaya, lepas tendangan first time tadi. Tarik lepas, cukup berbahaya. Kita saksikan masih di kotak berarti. Sepertinya Bung, kalau Karena pertandingan berikutnya mereka bermain melawan Persela United. Ya, upaya Muhammad Borneo sudah dilakukan ke kotak penalti, lepas dan heading melambung, saling berhadap-hadapan. Kita nantikan, sudah dilakukan, lepas gol, tarik banget ketika dia sudah sama tendangan dan India melintir dan bam, masuk. Iya, masuk bola tadi. Kita saksikan. Ya, kita akan lihat ya bagaimana klaim dari panitia pertandingan, apakah total sama atau juga tarik mungkin yang melakukan gol. Namun di sini saya pikir pertandingan akan semakin menarik ya, karena kita lihat dengan skor 1-1 harus ada yang memenangkan pertandingan, Bu. FC pegang 1-1, barangkali demikian instruksinya. Sudah dilakukan, sundul, Oklal, Boschetti di kotak penalti lagi dihalau, masih kita nantikan. Dua lagi, lepas dan hampir saja. Tambahan waktu 2 menit, masih kita nantikan. Dan wasit Suprapto akhirnya meniup peluit yang pertama, dan juga tentunya pertama bagi Borneo FC. Ya, ini perenang pertama ini yang sangat menentukan ya untuk perenang-perenang berikutnya ya. Ketika perenang pertama masuk, artinya ini akan sedikit menurunkan beban mental perenang berikutnya. Tapi kalau digagal, yang berikutnya akan menjadi penentu keunggulan beban mental bagi rekan-rekan lain. Mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berhenti 6 langkah. Sementara Dian Agus sudah bergoyang-goyang. Kita nantikan. Tavares dan masuk. Gerak tipu yang sangat tenang, sangat baik, Bung. Dan inilah sejatinya tendangan penalti ya, Bung Bebe. Ya, cukup baik ya, tidak keras, namun dengan penempatan posisi yang sangat bagus ya. Mengecoh gerakan dari Dian Agus yang salah langkah, dan bam, masuk sektor kiri. Gawang dari Dian Agus cukup tenang ya.
tendangan dari Edison. Masuk dan unggul tentunya. Borneo 2-1. Cukup baik tendangan dari Edison Tavares. Kali ini Sriwijaya FC latih beli dulu. Biasanya banyak kejadian ketika dalam pertandingan bersih pemain mencetak gol, tapi ketika hari penalti pemain itu gagal melakukan tendangan penalti. Kita akan lihat di itu bisa tidak melakukan eksekusi dengan baik untuk memberikan keunggulan juga bagi rekan-rekan. Vito Gonzalez sudah dilakukan. Arah yang tepat. Betul. Ini posisi yang sulit dijangkau bahkan oleh kiper kelas dunia sekalipun. Sangat berkelas. Kita lihat bagaimana penempatan tendangan dari seorang Beto di atas ya, sektor kiri juga, dan kita lihat juga Jaihun mengantisipasi bola mungkin di bawah sehingga tidak kelas, sangat berkelas sekali. Sangat berkelas dan iya, Jaihun antisipasinya sudah benar, namun bola di atas dia terbang di bawah. Imbang kedudukan jadi 2-2. Berikutnya adalah Ricardo Salampesi. Kita nantikan Ricardo masuk, baik sekali penalti ini. Ya, dua tendangan. Ya, dan ini gerak tipu yang memang inilah tendangan penalti sebenarnya. Ya, dua tendangan penalti dari PPFC di sudut yang sama ya, ini dia Ricardo dan masuk sudut kiri kembali gawang Dian Agus, yang nampaknya ini menjadi titik lemah ya dari Dian Agus ya untuk mengantisipasi ya. Sudah dua kali tendangan mengarah yang sama dan akhirnya keunggulan sementara bagi PPFC. 3-2 sementara ini. Bisa Borneo FC unggul. Tendangan penalti berikutnya kita nantikan dari kubu Sriwijaya FC. Saiful nampaknya, Saiful Indra Cahya ini. Saiful Indra Cahya letakkan bola, wajah tertatap kepada bola. Apakah ini tanda rasa percaya diri atau bagaimana, Bu? Ya, ini pemain muda ya, saya pikir pemain muda yang diberikan tanggung jawab cukup besar untuk melakukan adu penalti. Agak nervous atau bagaimana wajahnya ini? Kita nggak pernah tahu nih, Bu, karena biasanya tahu sebenarnya bagaimana yang dirasakan. Kita nantikan Saiful Indra. Mampu dibaca, sayang sekali. Saiful Indra, bola tadi ditangkap, dihalau oleh Jaihun, gagal. Ya, ini dia, dan tendangan keras di blocking. Dan ini saya pikir ini merubah karakter ya, Bung Alif, karena apa? Saiful ini pemain dengan kekuatan sepak kaki kiri, dia bermain di sektor back kiri, dan cukup aneh buat saya ketika dia mengambil tendangan penalti dengan kaki kanan, dan begitu gampang untuk bisa dibaca oleh Jaihun ya. Ada sebuah mitos kalau tendangan penalti tidak berani menatap wajah kiper, bola tidak masuk. Ya, dan itu terjadi ya buat saya. Nampaknya sementara ini mitos yang dimaksud oleh Bung Alif cukup berhasil. Ini juga pemain muda nih. Ya, kita nantikan. Jangan lihat Gavin. Gavin Kwan. Gavin masuk cukup baik. Gavin Kwan membuat skor menjadi 4-2 kalau secara keseluruhan ya, Bung. Betul. Ya, 3-1 di area penalti. Walaupun terbaca, tapi tendangan Gavin dan semua tendangan sama nih Bung Alif nih. Kembali sama di posisi yang sama. Ini ketahuan, ketebak. Namun kita lihat mungkin tendangan yang begitu keras tidak bisa dimentahkan oleh Dian Agus. Dan kita lihat bagaimana keluarga dari Gavin Konatsip ya, itu juga memeriahkan, juga bersorak-sorak dengan gol dari Gavin. Berikutnya adalah Jupe. Iya. Ahmad Juprianto. Ahmad Juprianto, sang kapten kesebelasan. Jaga gawang Jaihun, Yoo Jaihun, kiper asal Korea Selatan tentunya, sudah berkonsentrasi dan berdoa. Kita nantikan bola pinggang sudah. Ahmad Juprianto, 1, 2, 3, dan terhalau lagi, diblok oleh Jaihun. Sudah diambang kemenangan BP. Betul sekali. Apabila penendang berikutnya dari PPFC gol dan tentunya berakhir ya adu penalti ini, dan kita lihat kembali bagaimana antisipasi dari Jaihun ya, membaca arah tendangan yang sangat baik dari Ricardo tadi, dan akhirnya kembali gagal Ricardo
ternyata untuk bisa memperkecil ya ketertinggalannya atas tim tuan rumah PBFC. Tidak berhasil tendangan dari Ahmad Juprianto. Makin tertinggal. Sultan Sama. Apakah tendangan penalti Sultan Sama ini akan mengakhiri duel antara Borneo FC melawan Sriwijaya FC? Kita nantikan. Sultan Sama masih sang kapten. Iya, tenang sekali dengan wajah yang begitu dingin. Sultan Sama sayang sekali. Iya. Bola ditangkap dengan baik oleh Dian Agus. Bung Pepe, Anda punya komentar tendangan ini, Bung? Tadi saya katakan, ketika pemain mungkin cetak gol dalam pertandingan 2x45-nya dan mungkin akan gagal melakukan penalti. Dan ini ternyata justru datangnya untuk soal sama ya. Dia mencetak gol, namun akhirnya dia gagal di adu penalti. Gampang dibaca pergerakannya, tidak melihat atau juga tidak melihat arah tujuan yang pasti. Karena tadi sebelum melakukan tendangan, kita lihat bagaimana Sultan menunduk ya. Dan gagal untuk pertama kali PBFC. Ofisial dan juga supporter sudah bersiap tadi untuk merayakan kemenangan. Ya. Namun masih tertunda tampaknya. Apakah jalan skenario akan berjalan lain? Bayu Gatra, Bung Pepe sebelum melakukan tendangan penalti, ada kalanya pemain ini menimang-nimang bola, mengelus-ngelus bola. Apakah ini juga bagian untuk menghilangkan nervous atau ya, bagaimana? bisa jadi ya. Dan ini kita lihat Bayu Gatra, kesempatan Bayu untuk tetap bisa memberikan harapan bagi timnya. Apabila ini gol, tentunya akan ada tendangan terakhir bagi PBFC untuk bisa melakukan tendangan. Dan ini kita lihat Yo Jae-hoon, bisakah dia lakukan blocking? Ya, Cywar. Ya, kita lihat bagaimana Cywar dari Yo Jae-hoon ya. Ya, ini tensi mental tentu akan menjadi agak lain ya, Betul. Cyber seperti ini. Betul. Bayu Gatra, senyum simpul dari wajahnya cukup tegang. Bayu Gatra masuk. Baik sekali. Ya, Bayu Gatra. kita lihat bagaimana ya gestur tubuh dari Bayu Gatra meminta maaf ya, karena kita tahu juga Bayu Gatra ini adalah seorang pemain yang memang mengawali karir profesionalnya di Busan Mania sebelumnya ya, dan juga merupakan pemain yang memang menjuarai PON, ajang PON bersama dengan PON Kaltimnya. Dan mungkin kita lihat bagaimana ya gestur tubuh dari Bayu Gatra meminta maaf bagi para penonton dengan gol yang diciptakan ya. Bayu Gatra melakukan eksekusi penalti dengan baik. Tertipu Jae-hoon, kiper Borneo tadi. Kali ini tarik Bosetti. Betul. Dia mundur, melihat bola, menatap bola. Bosetti kita nantikan. Sudah dilakukan, masuk. Tarik Bosetti, masuk. Bung Pepe. Ya. Berakhir sudah. Borneo FC akhirnya memenangkan pertandingan. Sendiri bahkan di tribun di mana tempat mereka tinggal. Betul sekali. Dan tim 2016 di pertandingan babak kedua 1x45. Dan ini fix Sriwijaya FC ada mungkin perubahan mungkin yang Anda lihat dari nama-nama yang ada. Dan ini satu perubahan saya pikir yang memang komposisinya mereka agak sedikit memberikan tekanan ya. Betul. Di mana Amirul juga merupakan gelandang serang yang bisa memberikan ancaman di sektor depan. Sementara Thierry Gattuso mengisi sektor bek kiri tadi, yang memang itu harusnya tempat dari seorang Thierry ya. Dan ini mungkin Yang beristirahat lebih dulu. betul. Namun memang itu ternyata menjadi satu kegagalan. Bahkan juga sekarang kita lihat di sini ada pemain-pemain yang bermuncul, pemain baru ya, seperti goalkeeper Thomas dan juga kembali Dutra kembali menjadi kapten di daerah pertahanan, berduet bersama dengan Erwin Tri di kanan pintu gede. Di samping juga ada Sahrul, sementara di tengah Wahyu Subo, Abil Dekar, Zulfiandi Ilham dan juga Fandi. Wasit yang memimpin pertandingan, wasit OPD dari Jakarta Timur sudah meniup peluit pertanda pertandingan selesai. Tarik lagi, shooting lemah dan Kita gerakan cepat dari Beto. itu pendek pada Namar. Lepas, masih coba diburu bola ini, gak kotak tidak. Iya. Beto Gonzalez.
Jalan Thomas Rian, Anda lihat Bung Bebe. Ya, kembali kita lihat bagaimana ancaman selalu diberikan oleh tim SMJ. Ini tendangan yang keras dari Nabar. Dan kita lihat bola deflected, dia angkat dengan cukup bagus oleh Bayu Gatra Sanggiawan. Ini dia dan heading yang luar biasa. Bam! Masuk ke gawang dari Thomas Rian Bayu. Akhirnya Sriwijaya kembali unggul untuk pertama dengan skor 1-0. Kita akan lihat apakah kembali sama tragedi atau juga drama pertandingan. Ia membuat gol ke gawang Surabaya United. Dan gol tadi dibuat melalui sundulan. Lagi shooting. Kualitas bagus. Masuk, lepas tanpa penjagaan. Olivier enak dia melakukan shooting setelah terjadi scrimmage di mulut kotak penalti ini dan bola liar. Betul. Dan kita bagaimana tadi back pass ya dari Putu Gede ke sektor tengah dan India. Back pass dan bam, masuk Olivia Dutra yang juga Otavia Dutra mau saya anak-anak SFC terjadi di menit-menit masuk 15 menit terakhir. Otavio Dutra tadi terjadi ketika Sriwijaya FC melawan Borneo ya Bu. Betul. Dan itu bisa jadi kembali drama ya, seperti kita lihat tadi. Johannes Alberson Memang dipaksa harus bekerja sangat maksimal, menyerang dan juga bertahan. Dan ini mungkin juga sedikit shooting yang di heading keluar. Bamba pendek, satu kesempatan Bamba dan hampir saja satu. tambah ya. Ini kita lihat bagaimana dia melakukan passing dan tendangan keras, dan kita lihat kemudian di belakang bisa diblok oleh Diana Guzan. Ini saya pikir seorang striker yang memang Beberapa saat saja menjelang pertandingan ini berakhir. Ya, wasit sudah meniup peluit. Gonzalez, Sriwijaya FC. Kita nantikan. Beto. Ya. Wah, masuk. ya memang Masuk. betul. Kita lihat bagaimana tendangan dari Beto memang masih bisa ditepis ya. Nah, kita nantikan. Dutra masuk. Ya, Sangat baik. betul. Sangat baik. Betul. Memang ini pemain memang yang sangat dingin ya. Bayu Gatra masuk, bagus tendangan dari Bayu Gatra. Iya, Dian Agus sudah mencoba mengangkat tangan. Putu Gede, tarik nafas. 1, 2, 3, Putu Gede masuk. Ya, penempatan bola yang cukup bagus ya, kita lihat di sudut di pojok gawang depan. Asri Akbar kita nantikan. Asri masuk, keras dan Ya. menipu. Agus Ilham menatap bola. Ilham kita nantikan. Ilham masuk, baik sekali. Ya, Teknik yang baik ya Bung Fernand. betul. Cukup tembus. Posisi ancang-ancang Terry masuk, sangat baik. Ya, Terry, bola langsung sudah menatap tajam wajah Rudi Widodo. Kita nantikan sambil membaca doa Rudi Widodo. Ya, Rudi masuk, keras dan tidak terjangkau. Ya, langsung sujud Rudi. Giliran Ahmad Jufrianto, saat-saat menegangkan. Ahmad Jufrianto, kita nantikan masuk, baik sekali Bung Bernat. Kita nantikan masih Emilian Bambang masuk, juga sangat baik Bung Bernat. betul. Emilian Bambang, Ke kiri dari gawang Thomas akan ditepis oleh Thomas. Yohanes Nabar masuk. Tepat sekali. Masih kita nantikan pemirsa Trans 7. Iya, Fitra menatap bola, menatap Dian Agus. Fitra masuk. Satu langkah Iya. saja Bung Sadia. Mundur beberapa langkah. Saiful Indra. Saiful Indra sudah lakukan masuk. Ya, tepat sekali. Erwin, tangkap bola ini. Erwin. Beda mungkin pertandingan yang diadakan di Satu Kalimantan jam, ya. Timur.
jam 10 di sana. Betul. PBFC sudah bermain sekitar 45 menit yang lalu. Surabaya United baru saja bermain. Bagaimana Anda melihat ini, Fe? Iya, mudah-mudahan ya para pemain PBFC yang sudah menunggu lama tidak ngantuk ya. Lihat. Ya, namun kita lihat walaupun keras masih dalam batas. Dan juga kembali Abel Dekor Kebor yang tadi diturunkan atau diganti ya. Atau juga Emil Bamba yang juga langsung dimainkan di pertandingan keduanya. Ini kita lihat di bawah tidak berubah. Ada Putu Gede Dutra, Herwin Tri dan juga Komat. Di tengah ada Fandi, Zulfiandi, Abel dan juga Ilham di kiri. Sementara depan ada Rudi dan juga Emil Bamba. Sekarang mereka bermain langsung dengan 4. Berubah sedikit dari babak pertama. Dan ini adalah susunan pemainnya Ya, dari Pusama masuk untuk bermain di pertandingan kedua ini. Kita akan lihat bagaimana komposisi dari PBFC. Ya. Diego Michel, Leonardo Pamau, Ricardo Salampesi, Batu Roman. Di kanan ada Terence Boschetti, Edesa Ponari dan juga Arpani 5. Di tengah dan juga ada Lerby sendiri di sektor. Surabaya United melawan Borneo FC. Kick off sudah dilakukan. Kita saksikan Borneo FC tadi mencoba cukup berbahaya dan gol di kotak penalti Surabaya United. Arpani, golnya disambut oleh ribuan supporter Pusam Borneo FC. Kita saksikan ia muncul dan first time Arfani mengelabui Thomas Rian. Ya, ini dia kita BM masuk. Bagaimana Arpani tadi yang mendapatkan bola kegagalan dari Ria. Ini dia Dutra tadi dan tendangan pressing masuk ke gawang Tomani, pemain yang memang baru diturunkan di pertandingan ini, menjawab kepercayaan dari pelatih dengan gol pertama. Edison mencoba berputar shooting masuk di Tavares. Kita saksikan tenang dan ya sepertinya para pemain Surabaya United ini menunggu dan melihat saja Bung Bebe. Iya, kita lihat bagaimana eksekusi yang cukup bagus dan masuk tendangan dari Edison Tavares. Kita lihat lapis kedua yang melakukan blocking, antisipasi untuk menutup tendangan dari Edison yang memberikan dia kesempatan melakukan Oleh para pemain Surabaya United. Tekanan lagi Arpani mendekati kotak penalti. Shooting! Hampir saja begitu. Sebuah tusukan. Teres gol! Masuk. Bola meluncur di kolong ya Bung Fernand. Ya. Pun tanpa kompromi Borneo FC menenggelamkan Surabaya United. Satu gol yang sangat baik. ya. Dan kembali kita di sini ya, Herwin ya. Sedikit terlambat untuk memikir ini skor yang sangat sulit sudah untuk bisa dikejar oleh Surabaya untuk menyamakan kedudukan. Dan 3 gol sudah akan mengunci hasil dari pertandingan PBFC melawan Surabaya United.